Perkenalkan, saya Elsa Bintang Rahayu dari MI3. Ini adalah soal pertama. Kita buka saja VS Codenya. Saya sudah menyesuaikan nama filenya dengan yang sudah ditentukan. Di baris kedua adalah judul untuk file ini. Kemudian berikut adalah barisan kode yang akan kita coba jalankan atau running. Nah, langsung saja kita klik tanda play di pojok kanan atas, kemudian muncul tulisan seperti berikut. Ini menandakan bahwa kode kita itu masih error, jadi harus dibetulkan. Di sana tertulis implicit, di mana kita perlu menambahkan header. Di sana ada tanda plus, di mana sudah disarankan untuk menambahkan include. Include-nya adalah stdio.h. Kita langsung ketik saja di sana ya, hashtag include, kemudian stdio.h. Kemudian kita run kembali. Sudah muncul outputnya, dimana berarti kita sudah berhasil membuat suatu program. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menuliskan beberapa catatan di notepad. Di sini tertulis apa saja yang harus ditambahkan dan penjelasan. Nah, yang harus ditambahkan itu adalah include stdio.h. Di situ juga ada pengertiannya dari include itu apa, stdio.h itu apa. Kemudian ada beberapa penjelasan seperti apa itu main, int, dan jika pakai int atau pakai void akan seperti apa. Juga di situ saya tulis cara menulis baris komentar itu seperti apa, ada dua macam. Kalau di contoh yang ini, contoh untuk beberapa baris. Di situ juga saya tulis apa maksud dari NTI. Kemudian i sama dengan 5, di mana i adalah variabel dan 5 adalah nilainya. Kemudian apa itu fungsi printf, kemudian variabel itu apa, dan tipe data itu apa. Dan bagaimana jika kita ingin memberikan baris baru pada sebuah coding, kita harus menuliskan dengan format seperti yang ada ditulis di situ. Soal kedua. File dengan nama AssignI. Berikut judulnya dan barisan coding yang lumayan banyak. Langsung saja kita run. Seperti biasa akan terlihat kesalahannya. Kemudian akan ada sarannya juga harus menambahkan apa di situ.
adalah hal yang harus kita tambahkan, yaitu menambahkan include studio.h. Itu kita ketik saja di atas INT di sana. Setelah itu kita akan run lagi. Kita lihat hasilnya, dan ternyata memang ada yang masih salah. Di sana tertulis tidak terdefinisi atau tidak terdeklarasi, dimana maksudnya ada satu variabel yang belum dideklarasikan di kamus. Maka dari itu kita akan buat variabel beserta tipe datanya seperti di atasnya, yaitu INTI. Kita buat di bawahnya di baris baru itu INT double I, dimana itu adalah artinya variabel double I dengan tipe data integer. Nah, kita run, kemudian ini adalah hasilnya. Sudah benar, namun masih perlu ada penjelasan lagi yang sudah saya tulis di notepad. Kita buka. Oke, di sana ada yang perlu ditambahkan. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah kamus. Ada juga beberapa penjelasan dalam menggunakan format seperti untuk memberi spasi, kemudian untuk bilangan desimal, dan untuk format long desimal. Soal ketiga, ini juga saya buat dengan nama file yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Di situ juga sudah dituliskan deskripsinya. Dan berikut adalah kode program yang sudah dibuat. Dalam codingan ini ditulis beberapa variabel dengan tipe datanya, kemudian nilai variabelnya, lalu juga di dalam printf di sini tertulis di dalam kurung itu adalah string dengan format data yang akan dicetak, yaitu karakter, ada juga desimal, long desimal, lalu ada untuk format baris baru jika diperlukan, kemudian ada juga untuk memanggil variabel. Langsung saja kita coba running kode programnya. Di sana muncul penjelasan implisit, di mana itu berarti tidak adanya header. Maka dari itu kita akan tambahkan di atas int main untuk penulisan hashtag include studio.h. Kemudian kita running lagi. Dan berikut ini adalah hasil outputnya.
Dalam notepad ini tertulis apa saja yang harus ditambahkan. Masih sama, adalah header dengan include-nya file stdio.h sehingga bisa mengeksekusi printf. Kemudian dijelaskan juga beberapa format yang dipakai di codingan ini adalah seperti berikut. Soal keempat, kita buka programnya dalam VS Code. Kita coba jalankan. Hasil outputnya kosong. Karena di sini belum ada header, maka yang pertama adalah kita akan menambahkan header itu. Nah, di sini kita akan menambahkan header include stdio.h. Run, lalu hasilnya masih juga kosong. Kenapa? Karena di sini kita belum memasukkan format untuk output. Formatnya adalah format printf. Kita tulis di situ seperti berikut. Kita ketik fungsi output yaitu printf, kemudian di dalam kurungnya kita tulis kalimat dengan tipe data string, yaitu di sini saya menuliskan tampilkan nilai float sama dengan, kemudian kita tulis format tipe datanya yaitu float, kemudian baris baru, lalu setelah itu kutip tutup, kemudian koma, lalu kita tuliskan variabel dari float itu. Untuk menyampilkan nilai fill juga kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi.
Usahakan sebelum kita menjalankan suatu program harus disimpan dulu. Kita coba jalankan dan itu adalah hasilnya. Supaya lebih jelas, kita lihat di sini apa saja yang harus ditambahkan dan mengapa saya menggunakan format berikut. Soal kelima. Berikut adalah soal dari file hello.c. Untuk file dari setiap soal, saya simpan di folder struktur data. Baik, kita coba run programnya. Kesalahannya masih sama seperti di program sebelumnya, yaitu kurangnya header. Maka dari itu kita masukkan saja header kepada programnya agar bisa kita lakukan eksekusi. Untuk headernya masih sama, yaitu kita menambahkan hashtag include stdio.h. Lakukan proses running, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu output hello. Kita lihat di notepad, di situ ada yang perlu ditambahkan seperti yang tadi sudah saya katakan, yaitu header. Nah, kemudian kenapa di sini ada void? Dan void itu apa? Berikut ini adalah penjelasannya. Soal terakhir ke-6. Ini adalah program dengan nama file hello1. Pola ini merupakan standar yang dipakai di kelas. Ada kamus, kemudian algoritmanya. Dan itu adalah main atau hal pertama yang akan dieksekusi oleh program. Kita simpan di main. Setelah diklik run, ternyata masih ada yang salah. Dan ini kesalahannya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kurangnya header. Dan di program ini juga headernya adalah include dengan file stdio.h. Langsung saja kita tambahkan header tersebut di bagian atas int main. Oke, dan kita akan mulai run lagi. Dan hasilnya adalah sudah bisa dieksekusi, yaitu hello. Ini saya tampilkan catatan pada notepad untuk memperjelas kembali apa yang ditambahkan untuk membenarkan programnya.
Sekian dari saya, terima kasih.